Halo Mina, selamat datang di channel Sarjana Otaku. Oke, kali ini Mina akan membahas manga Shingeki no Kyojin chapter ke-130. Oke, sebelum mulai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sarjana Otaku supaya berkembang membahas anime dan manga Jepang lainnya. Arigatou gozaimasu. Oke, jangan basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan videonya. Oke, di panel manga pertama ini diperlihatkan di mana Annie yang mau pergi ke kota Liberio, di mana di sana Annie ingin menemui ayahnya, dan di mana di sini nih rupanya tujuan pergi kapal ini sudah diatur oleh Magat. Di mana tujuan kapal ini adalah ke kota Odia, di mana rute ini sudah dipilih oleh Magat dan Hanji, dan di mana sudah mustahil bagi Annie dan yang lainnya pergi ke kota Liberio untuk menyelamatkan ayah Annie. Dikarenakan di sana kemungkinan akan dihancurkan oleh kekuatan Founding Eren. Di mana di sini nih membuat Annie tersedih karena mendengar kabar itu. Di mana dia tidak bisa pergi ke Liberio. Dan di sini nih diperlihatkan keadaan dari aliansi Marley, yaitu Gaby, Reiner, dan Pik yang terlihat terluka mendengar kabar itu. Dan di panel ini ditampilkan juga sekilas kedatangan Annie bersama ayahnya dan keluarganya di Liberio. Dan di sini ini ditampilkan juga keadaan mental Annie yang sudah goyah karena dia tidak ada gunanya lagi di aliansi ini. Di mana Annie ingin keluar dari kapal itu, dan di kejadian ini diperlihatkan juga di mana Annie yang sudah pasrah dan di mana Annie tidak ingin bertarung lagi dan tidak mau melawan Eren lagi. Di mana di sini ini muncul Armin yang datang, dan di mana Armin mengatakan bagaimana dengan Eren. Yang dimaksud oleh Armin adalah bagaimana nasib Eren, harus dibunuh atau tidak. Dimana di sini nih diperlihatkan kegelisahan aliansi Eldia dan Marley. Dan panel pun berganti di flashback di masa lalu Mikasa dan Eren. Dan dimana kita diperlihatkan Eren yang sedang tertidur di bawah pohon di waktu kecil. Dimana di sini nih kejadiannya sebelum runtuhnya dinding di Pulau Paradis. Dan di panel ini kita diperlihatkan di mana Eren pas mencium tangan Historia, ternyata dia di sana Eren sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depannya nanti. Di mana kemungkinan ini adalah kekuatan Founding Titannya yang membuat Eren dapat melihat masa depan walau cuma sebentar. Di mana bisa diambil teori Eren sudah merencanakan semuanya dari awal dan baru dilakukannya olehnya baru sekarang. Dan diperlihatkan juga ingatan masa lalu Eren yang berjumpa dengan Floch yang membahas tentang rencana untuk mengubah pasukan Scouting Legend menjadi Titan dengan memakai cairan tulang belakang milik Zeke. Dimana di sini bisa dikesimpulan Eren sudah mengetahui rencana itu saat dia mencium tangan Historia. Dimana Eren menggunakan kekuatan penglihatan masa depannya. Ini mungkin hanya teori liar dari para fans ini masih belum bisa dijelaskan oleh Hajime Isayama itu sendiri. Dan panel pun berpindah ke pertemuan Eren dan Historia. Di mana di sini nih Eren dan Historia membahas tentang rencana Eren yang ingin meratakan dunia. Di mana di sini nih ditambahkan Historia tidak setuju dengan rencana Eren itu untuk menghancurkan benua dan dunia. Dan di mana di sini nih bisa dilihat di mana saat Eren membahas tentang anak-anak, di mana kemungkinan merujuk ke Historia. Di mana saat Mimin membaca manganya ada macam kesalahan translate dalam mengartikannya dari bahasa Inggris ke Indonesia atau ke Jepang atau ke Indonesia. Di mana Mimin sudah tengok di mana pengubah bahasa manga ini, di mana Mimin berpikir ke kata anak-anak itu merujuk ke Historia. Apa mungkin Eren sudah melakukan hubungan gelap ke Historia, atau Eren menggunakan kekuatan foundingnya untuk mengubah ingatan Historia, di mana Eren sudah melakukan hal yang tidak terduga. Di mana saat Historia mengandung anak yang ada di perutnya, di mana yang menjaga Historia adalah kawan kecilnya. Di mana kemungkinan kawan Historia itu pun sudah dicuci otaknya oleh Eren. Di mana kemungkinan kawan Historia lah yang membuat Historia hamil. Dan ada buktinya, di mana ditampilkan juga akhir dari panel manga Attack on Titan yang sudah ditampilkan di beberapa bulan yang lalu. Di sana ada cowok yang menggendong anak dari Historia. Itu kemungkinan anak Eren yang sudah lahir. Di mana bisa diambil kesimpulan
itu adalah kunci dari flashback ini, dimana kita diperlihatkan pertemuan antara Eren dan Historia sebelum dihamil. Menurut Mimin, Eren biadab juga, dimana dia mendoakan Mikasa yang sudah mencintai Eren dari kecil, tapi kecewa juga Mikasa bahwa dia sudah di NTR oleh Oren, dimana Mikasa dia sudah di NTR oleh Eren itu sendiri, dimana kemungkinan tadi hanya teori dari Mimin yang sudah Mimin cari infonya. Dan panel pun berganti ke pertemuan Eren dan Zeke di Liberio, dimana di sana kemungkinan Zeke dan Eren akan melakukan rencana mereka, yaitu membangkitkan Wall Titan. Dan di sana kita bisa melihat dimana Eren sebelum menyusup ke Liberio dengan keadaan yang sudah buta dan kakinya yang sudah putus. Dimana di sini diperlihatkan ketika Eren yang mau menyusup ke Liberio, Eren mau memotong kakinya dan menusuk matanya dengan peluru supaya penyamarannya berhasil saat bertemu dengan Reiner. Dan panel pun berganti dimana diperlihatkan kapal-kapal yang banyak yang berjejer di pelabuhan, dan di pelabuhan Liberio sudah ada meriam anti peluru, dan dimana mereka menunggu datangnya serangan besar dari gemuruh Titan Wall. Dan panel pun berganti di kapal penyerangan yang menunggu kedatangan Titan Wall, dimana ditampakkan orang-orang dari aliansi dunia yang melihat dari kejauhan Titan Wall, dimana ditampakkan orang yang ada di kapal itu berharap dengan berkumpulnya kapal-kapal di aliansi dunia supaya bisa menghentikan gemuruh Titan Wall. Dimana kalau kita tidak bisa menghentikan Titan Wall, maka manusia akan musnah. Dan dimana ditampakkan dari kejauhan ada asap yang muncul, dimana ditampakkan asap besar itu adalah uap dari Titan Wall yang berada di dalam laut, dimana Titan Wall ditampakkan bisa berenang dikarenakan mereka adalah tipe Titan uap panas, mana di pelajaran kimia atau IPA bahwa uap panas akan berada di atas air dingin, dimana yang ditampakkan saat Wall Titan berenang dengan santainya di atas laut. Dan ada juga ditampakkan Wall Titan yang menyelam di bawah kapal aliansi, dimana mereka dengan mudahnya menyelam tanpa harus merusak kapal itu, tapi dimana ditampakkan uap yang dihasilkan dari Wall Titan mengenai orang-orang yang ada di kapal aliansi itu, dan dimana ditampakkan orang-orang itu terlihat terbakar karena terkena uap dari Wall Titan yang mengenai mereka. Dan panel pun berganti, ditampakkan Wall Titan sudah sampai di lautan dangkal di pelabuhan itu, dan dimana ditampakkan Wall Titan sudah bisa berdiri dengan seperti biasanya dan mulai mendekati pelabuhan, dimana diperlihatkan maksudnya di pelabuhan itu dimana tentara sudah menyiapkan meriam anti Titan, dan ditambahkan juga usaha dari tentara itu percuma karena meriam itu tidak bisa membunuh Wall Titan itu sekalipun, dimana ditampakkan serangan besar dari Wall Titan pun dimulai, dimana ditampakkan di panel ini ada hal yang membagongkan atau hal yang mengejutkan, dimana kita diperlihatkan wujud sebenar dari Founding Attack Titan milik Eren, dimana bentuk dari Founding Attack Titan ini sudah sangat jauh menyeramkan dari Founding Titan Ymir, dimana wujud Titan ini memiliki tulang belakang yang besar dan tangan yang pendek dan kepala Titan yang mirip kayak kujang, dan dimana wujud ini kemungkinan belum 100% wujud dari Founding Attack Titan itu, dimana kemungkinan besar wujud yang aslinya akan ada daging di seluruh tubuhnya, dan dimana kemungkinan wujud akhirnya nanti akan bisa merangkak dengan benar atau paling serapnya dia akan bisa berdiri walau cuma macam jongkok macam Titan Road Dress, dimana ini masih kepikiran atau teori dari Mimin aja. Dan panel manga pun ditutup, dimana kita diperlihatkan ketakutan dari tentara yang ada di pelabuhan itu, dimana diperlihatkan juga kenangan Eren yang masih kecil yang ketakutan melihat ibunya yang dimakan Smiling Titan di depan matanya, dimana bisa diartikan Eren akan melakukan hal yang sama, dimana kemungkinan Wall Titan akan memakan seluruh orang yang ada di pelabuhan itu. Dan diperlihatkan juga pertemuan antara aliansi dunia versus gemuruh kekuatan Titan Eren. Oke, sekian dari pembahasan manga Attack on Titan chapter ke-130. Mungkin pembahasan ini agak sedikit berbelit atau agak sedikit kurang jelas dari Mimin. Oke, mungkin Mimin maaf bila ada kesalahan dalam memberikan pembahasan manga Attack on Titan ini. Oke, mungkin pembahasan ini di chapter bulan ini Mimin akan membahas, tapi kemungkinan bulan depan Mimin tidak akan membahas chapter Attack on Titan chapter 131. Mungkin Mimin akan ganti dengan
manga-manga yang lainnya akan ingin bahas. Oke, sekian dari Sarjana Otaku. Sampai jumpa lagi di pembahasan manga dan anime lainnya. Jamata nih.